Anak laki-laki itu secara tidak sengaja menjatuhkan boneka itu ke bawah jembatan layang. Tak disangka, pengemudi yang lewat mengira dirinya adalah orang sungguhan. Segera gunakan seluruh kekuatan Anda untuk menginjak rem. Tapi akhirnya, bus tetap menggelinding akibat inersia Kendaraan di belakang tidak bisa menghindarinya. Tabrakan serius terus terjadi. Menyaksikan semua mobil di jalan terbalik, Jack segera menyadari bahwa mereka telah menimbulkan bencana besar. Tak disangka, saat ini, senyuman jahat muncul di wajah Kevin. Tak lama kemudian, polisi disiagakan dan segera tiba di lokasi kejadian. Keduanya begitu ketakutan sehingga mereka segera bersembunyi di selokan. Jack meyakinkan sepupunya Kevin untuk menyerah. Tanpa diduga, Kevin memintanya untuk diam. Karena jika Anda tertangkap, dia juga tidak bisa melarikan diri. Mendengar hal itu, Jack merasa tidak enak pada Kevin. Setelah pulang ke rumah pada malam hari, informasi tentang kecelakaan mobil serius ini muncul di berita. Untungnya, tidak ada yang meninggal. Keesokan harinya mereka menyelinap ke pabrik lagi. Dia mengambil batu-batu itu dan mulai memecahkan kaca dengan seluruh kekuatannya. Seperti pecahan kaca, mereka juga lupa apa yang terjadi kemarin. Namun di luar dugaan, suara melengking itu segera diketahui oleh petugas keamanan. Untuk menangkap mereka, penjaga keamanan melepaskan RH dan mengejar mereka. Kedua orang itu ketakutan dan segera lari. Untungnya, tepat pada waktunya mereka akan digigit. Kevin menutup pintu, baru saja menghindari peluru. Di luar dugaan, Kevin tak menyerah setelah berangkat. Sebaliknya, dia menyelinap ke dalam gudang dan diam-diam mengeluarkan panah otomatis. Dia menembak langsung ke arah RH, agar tidak terdeteksi. Ia pun memasukkan RH ke dalam karung dan membuangnya ke sumur kering. Karena ini, Jack memutuskan untuk tidak lagi bermain-main dengan Kevin yang pemarah. Adikku ceroboh saat bermain skating. Didorong ke tempat berbahaya oleh saudaranya. Alhasil, dia hanya berdiri. Es di bawah kakiku dengan cepat pecah. Lalu adikku langsung terjatuh ke dalam danau yang dingin. Menyaksikan adikku berteriak-teriak di danau karena membeku, Kevin dengan cepat merangkak dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Dia tidak tahu bahwa dia tidak ingin menyelamatkan adiknya. Karena bagaimanapun juga, banyak orang yang menonton. Dia hanya berpura-pura. Untungnya, saat adikku hendak tenggelam ke dasar danau, staf arena seluncur es segera tiba, ambil kapak dan mulai operasi pemecah kebekuan. Untung, pada akhirnya, adikku diselamatkan oleh mereka. Karena adik saya dibawa ke rumah sakit untuk perawatan tepat waktu. Dia juga secara bertahap lolos dari bahaya dalam hidupnya. Semua orang mengira itu kecelakaan. Hanya Jack yang mengira hal itu dilakukan Kevin dengan sengaja. Di malam hari, di tengah malam, Kevin diam-diam menyelinap ke kamar rumah sakit saudara perempuannya. Tepat ketika dia hendak mengambil bantal adiknya, tiba-tiba suara ibuku terdengar di belakangku. Ternyata ibu saya tinggal di bangsal untuk merawat adik perempuan saya. Melihat Kevin masuk, ibu saya bertanya bagaimana adik saya jatuh ke air pada siang hari. Kevin harus menjelaskan. Itu karena aku tidak merawat adikku dengan baik. Lalu dia segera pergi dari sini. Tanpa diduga, keesokan paginya, Kevin mengajak Jack kencan. Katakan padanya untuk diam. Tanpa diduga, membuatmu marah, Jack. Tapi dia sengaja mengatakan itu. Aku sudah memberitahu bibiku tentang hal ini. Saking takutnya, Kevin pun segera bertanya kapan kejadian itu terjadi. Tapi Jack sama sekali tidak mau berbicara dengannya. Tak disangka, tepat sebelum berangkat, Kevin memberitahunya. Jangan membuatku khawatir. Jack haus di malam hari dan ingin pergi ke lemari es untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Tanpa diduga, tiba-tiba Kevin muncul di belakangnya. Dia juga mengatakan semua makanan di lemari es telah difortifikasi. Jack ketakutan dan segera mengeluarkan barang-barang dari lemari es. Mereka semua bergegas menuju wastafel. Dan adegan ini. Tapi bibiku mengetahuinya. Bibinya mengira Jack pasti sakit jiwa. Kalau tidak, kita tidak akan menyia-nyiakan makanan seperti ini. Tak lama kemudian Jack dikunci di kamar. Dan lihat Kevin di balik layar ini. Tapi dia menunjukkan senyuman jahat. Namun di luar dugaan, ibu saya menyadari ada yang tidak beres dengan adegan ini. Besok pagi, ibu pergi ke markas rahasia Kevin. Apa yang tidak pernah dia duga adalah, dia sebenarnya ada di markas rahasia ini. Menemukan bebek kuning kecil yang lucu. Dan bebek kuning ini sudah tidak asing lagi baginya. Karena anak kecilku pernah meninggal. Ini adalah mainan favorit saya yang masih hidup. Induk ini tertegun setelah memungut anak itik kuning tersebut. Karena bebek kuning kecil ini. Bukankah itu anakmu yang meninggal bertahun-tahun yang lalu? Tepat ketika dia bertanya-tanya mengapa bebek kuning kecil itu muncul di sini, putra tertua Kevin mendorong pintu hingga terbuka. Melihat ibuku tiba di markas rahasianya, Kevin bertanya pada ibunya apa yang dia lakukan di sini. Tapi ibuku menyebut bebek kuning kecil di tanah. Tak disangka, perkataannya membuat Kevin marah. Kong Eng Chin Li Noi Chua Ko Lai Hin Kevin Tesegian. Kevin mengatakan ini awalnya mainannya. Tapi sejak adik laki-lakiku lahir, bebek kuning telah menjadi adik laki-laki. Kevin lalu berlari menghampiri ibunya.
Dia berjalan ke depan dan meraih bebek kuning kecil itu. Dia kemudian berlari dengan liar ke dalam hutan. Jangan katakan sepatah kata pun. Maka dia melemparkan bebek kuning kecil itu ke dalam sumur yang kering. Kevin berpikir jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan menghancurkannya. Sekembalinya ke rumah, Kevin sengaja memprovokasi Jack. Biarkan Jack memukulnya, lalu berpura-pura diintimidasi. Muncul di depan mata ayahku. Minta ayah untuk mengunci Jack di kamarnya. Kevin kemudian berlari menghampiri ibunya yang baru saja pulang. Dia bilang dia ingin dia membawanya ke tebing untuk bersantai. Setelah mendengar ini, ibuku merasa curiga. Ikuti Kevin mendaki gunung. Ketika Jack di rumah melihat ini, segera menyadari ada sesuatu yang salah. Dia segera menggunakan kursi untuk memecahkan kaca dan mengejarnya. Tepat saat Kevin mengajak ibunya ke puncak gunung. Namun dia sengaja berbalik dan berlari sekuat tenaga. Biarkan ibu khawatir. Tepat saat ibunya berdiri di tepi tebing mencarinya. Namun tanpa sengaja ia terpeleset dan terjatuh ke dasar tebing. Untung saja ibu saya beruntung. Digantung di dahan pohon. Lihatlah Kevin yang berdiri di atas tebing sekarang. Jack muncul tepat pada waktunya untuk menjatuhkannya. Kemudian mereka berkelahi dengannya. Anda tahu ini adalah tepi tebing. Jika Anda jatuh, Anda akan hancur berkeping-keping. Untuk menghindari terjadinya tragedi, ibu yang jatuh ke dalam jurang menggunakan seluruh kekuatannya untuk memanjat. Tanpa diduga, dia baru saja menangkap dua orang. Mereka bergelantungan di tepi tebing karena tidak mendapat penyangga. Tapi jika ini terus berlanjut, kekuatan fisik Anda akan segera habis. Jika ibu tidak memilih tepat waktu, tidak bisa menyelamatkan siapapun. Akhirnya setelah melalui pergulatan internal, sang ibu lepaskan tangan Kevin. Ada anak yang terlahir sebagai malaikat. Ada anak yang terlahir jahat. Baik dan jahat hanyalah antara satu pikiran. Saya berharap semua anak di dunia, mereka semua bisa berkembang berkat perusahaan orang tuanya. Film Niu Niu.